Do you wanna know? Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Dia Utami. Dan di video aku kali ini karena banyak banget yang request seputar YouTubean, jadi hari ini aku bakalan membahas mengenai langkah-langkah membuat channel YouTube atau step by step kalau teman-teman pengen daftar atau bergabung menjadi YouTubers yang bener-bener dari awal banget ya, mulai dari pendaftaran Gmail hingga kalian mendapatkan pendapatan dari konten YouTube kalian. Karena sebenarnya memang udah banyak banget yang request ke aku seputar topik ini, cuman karena memang aku awal-awal tuh kayak ngerasa belum ada pengalaman sama sekali di bidang YouTube, dan sebenarnya sampai sekarang pun aku masih merasa masih sedikit banget ya pengalaman aku di YouTube ini, karena memang aku gabung juga belum begitu lama. Cuma di video kali ini aku tetap akan berbagi ke kalian berdasarkan pengalaman aku gimana sih langkah-langkah membuat channel dari YouTube. Untuk itu buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cek videonya. Langkah-langkah atau step by step dalam membuat channel YouTube yang aku mau share ke teman-teman ini nanti adalah sekedar kayak step by stepnya aja ya, kayak kerangkanya aja. Aku nggak akan menjelaskan secara detail step by stepnya, karena kalau misalkan aku jelaskan secara detail pasti nanti videonya durasinya sangat panjang banget. Tapi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nanti aku bakalan membuat per video setiap stepnya. Jadi setiap step bakalan aku jelaskan secara rinci. Misalkan kayak step 1 ini nanti tahapannya apa aja bakalan aku bikin video supaya teman-teman juga nggak bingung. Karena kalau misalkan aku bikin dalam satu video tuh pasti akan panjang banget dan akan mempersulit teman-teman ya. Jadi aku bikin setiap step itu satu video aja biar kalian nggak bingung. Sebenarnya sih menurut aku pribadi langkah-langkah membuat channel di YouTube itu nggak banyak ya, dan nggak sesusah atau seribet yang kita bayangkan. Cuman karena memang waktunya yang agak lama, akhirnya setiap step by stepnya itu kayak berasa sangat lama dan juga berasa ribet. Tapi sebenarnya tuh enggak ya. Kalau misalkan teman-teman dari awal itu udah niat banget untuk bikin video di YouTube dan juga menikmati setiap prosesnya, menikmati setiap stepnya, pasti berasa mudah dan juga terasa cepat. Tapi kalau misalkan kalian yang dari awal itu udah ngeluh, ngerasa itu tuh susah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, pasti prosesnya akan terasa sangat lama dan juga susah ya. Untuk itu aku saranin sebelum kalian bikin channel di YouTube, pastikan terlebih dahulu kalau kalian tuh bener-bener niat dan bener-bener pengen membuat channel di konten YouTube. Untuk langkah yang pertama atau step yang pertama adalah membuat akun Gmail. Akun Gmail ini adalah proses yang pertama kali, yang paling awal banget ya. Karena kalau misalkan kalian nggak punya akun Gmail, otomatis kalian juga nggak bisa bikin akun di YouTube atau nggak bisa bikin channel di YouTube. Jadi pastikan teman-teman sudah punya akun terlebih dahulu. Kalian bisa bikin akun yang baru, atau kalau memang udah punya akun yang lama, kalian juga bisa pakai akun yang lama, terserah. Kalau misalkan aku saranin sih, aku lebih saranin teman-teman pakai akun yang baru. Kenapa? Karena kalau misalkan akun Gmail kita itu udah terhubung misalkan untuk kepentingan pendidikan atau pekerjaan dan sebagainya, itu pasti kan kayak inboxannya itu kan pasti banyak banget ya. Dan takutnya kalau misalkan ada pemberitahuan di YouTube itu nanti kayak ketumpuk-ketumpuk gitu inboxnya, akhirnya nggak kebaca padahal informasi penting. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya akun YouTube pribadi, maksudnya yang khusus untuk akun YouTube, otomatis kayak inboxan kalian itu hanya khusus untuk YouTube aja kayak gitu. Dan itu menurut aku mempermudah kita kalau misalkan mendapatkan informasi dari YouTube. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet dan pengen pakai akun Gmail yang kalian udah punya juga nggak masalah, terserah senyamannya kalian aja. Yang penting akun Gmail kalian itu masih aktif. Dan yang paling penting lagi, pastikan juga biasanya kan di situ ada nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya itu pastikan juga aktif, jangan gonta-ganti nomor HP. Pilih nomor HP yang memang kalian pakai. Jangan pakai yang biasanya kan kita pakai kayak kartu paketan kayak gitu, sekali pakai langsung buang, sekali pakai langsung buang. Kalau aku saranin pokoknya pakai satu kartu di akun Gmail itu yang bener-bener kalian pakai setiap hari. Kenapa harus pakai satu nomor dan nggak boleh ganti-ganti? Karena itu nanti juga akan mempermudah pada step selanjutnya, khususnya pendaftaran monetisasi dan pendaftaran AdSense ya. Karena kalau misalkan nomor kita itu ganti-ganti, apalagi misalkan kalian nggak hafal nih
kata sandinya dari Gmail itu nanti akan mempersulit kita ketika akan pendaftaran di Google AdSense-nya. Untuk itu kalian save aja satu nomor yang kalian pakai setiap hari. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kalau kita udah punya akun Gmail, kita tinggal buat akun di YouTube. Jadi kalian bisa daftar via HP atau buat via laptop atau gadget dan sebagainya bisa. Kalian tinggal buka aja aplikasi di YouTube, kemudian login sesuai dengan Gmail yang sudah disiapkan. Di situ nanti kalian tinggal buat nama YouTube kalian apa atau nama kontennya apa. Udah, kalau misalkan kalian udah bikin channel YouTube atau bikin akun YouTube maksudnya, itu kita sudah bisa mengupload video, bisa memberikan komentar juga di video orang lain, atau mau like dislike di komentar orang lain juga bisa. Lanjut untuk langkah yang ketiga, kalau kita udah bikin Gmail, udah bikin akun di YouTube, saatnya kita buat upload video. Tapi sebelum kalian upload video, pastikan teman-teman udah memilih tema ya, memilih tema konten kalian itu tentang apa, apakah tentang memasak, tentang pendidikan atau kesehatan, review, skincare dan sebagainya. Tentukan terlebih dahulu channel kalian itu mau membahas seputar apa, barulah kalian bisa upload video yang udah teman-teman buat. Nah kak, kalau misalkan nih aku punya channel YouTube tapi tema aku tuh banyak, boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh banget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya channel YouTube misalkan masak, mau bikin vlog nih tentang seputar liburan, atau mungkin mau review skincare A, skincare B, itu nggak apa-apa. Tapi aku lebih menyarankan kalau kalian baru awal-awal di YouTube, baru pemula di YouTube, kalian bikin satu konten dulu. Dalam arti kayak apa ya, bikin konten kalian itu benar-benar identik dengan suatu konten apa gitu loh, maksudnya gimana ya penjelasannya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita bikin video, buat lebih dahulu kayak tema di channel kalian itu tentang apa, apakah tentang memasak, ataukah tentang gadget, atau tentang gamers dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita di awal-awal bikin video itu langsung udah beberapa tema, orang yang nonton pun juga akan bingung gitu loh, channel kita itu sebenarnya membahas tentang apa sih, temanya itu seputar apa sih. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi orang yang menonton video kita, akhirnya mereka tidak tertarik dan tidak mengikuti channel kita. Tapi kalau misalkan kita udah punya satu tema nih yang sangat menarik dan sesuai dengan keinginan kita, pastinya kita akan sering mengupload seputar konten tersebut ya. Akhirnya orang-orang tertarik dan mengikuti channel kita. Untuk itu tipsnya adalah tentukan terlebih dahulu tema dalam channel kalian. Kalau kita udah upload video, kita udah share, saatnya kita fokus untuk memenuhi persyaratan sebelum monetisasi, yaitu ada dua persyaratan. Pertama adalah 1000 subscriber, yang kedua adalah memenuhi 4000 jam tayang. Nah kak, dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu mana yang lebih dulu harus kita lakukan? Maksudnya kayak mana yang terlebih dahulu harus terpenuhi? Jawabannya adalah terserah, kalian bisa memenuhi 4000 jam tayang dulu, atau kalian juga bisa memenuhi 1000 subscriber terlebih dahulu. Terserah, tergantung kayak gimana perkembangan channel kalian. Karena itu tuh nggak akan mengaruh ya, atau nggak akan berpengaruh terhadap channel YouTube kalian mana yang lebih dahulu, apakah 4000 jam tayang atau 1000 subscriber. Itu nggak masalah mana yang dulu terpenuhi. Yang penting sebelum monetisasi dua persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalau aku dulu sih lebih cepet yang subscribernya ya, karena kalau subscribernya kan hanya 1000, tapi kalau misalkan 4000 jam tayang itu agak susah mendapatkannya. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin upload, rajin membuat konten yang menarik, aku yakin itu nggak akan membutuhkan waktu yang lama. Yang sering aku temui kebanyakan keluhan itu justru di 4000 jam tayang ya. Mungkin kalau untuk 1000 subscriber itu bisa dibilang agak mudah. Agak mudahnya karena seiring berjalannya waktu tuh kayak semakin konten kita menarik dan juga membuat orang suka, itu pasti mereka akan mengikuti. Cuma kalau 4000 jam tayang ini mungkin agak susah. Agak susahnya karena memang di sini harus memenuhi 4000 jam tayang ya, bukan 4000 viewers ya. Ingat, 4000 jam tayang. Kebanyakan masih mengira bahwa 4000 jam tayang itu adalah 4000 viewers. Itu salah, beda ya. Jadi yang dimaksud 4000 jam tayang ini adalah sebanyak 4000 jam orang menonton channel kita ya. Jadi sebanyak 4000 jam orang menonton channel kita. Maksudnya adalah seperti ini, aku kasih contoh. Misalkan di sini aku punya video dengan durasi 1 jam. Kalau misalkan ada satu orang yang nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa skip sama sekali, berarti kita itu udah dapat 1 jam.
1 jam ya. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang nonton channel aku, misalkan ada 6 orang nih, 6 orang ini play semua video aku, tapi mereka nontonnya nggak dari awal sampai akhir, mereka nontonnya masing-masing cuma 30 menit aja ya, misalkan 30 menit aja. Berarti 6 orang ini cuma kita dapat berapa ya? 10, 20, 30. Ini kan masing-masing 30. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi ini cuma dapat 3 jam aja. 6 orang ini dapat 3 jam aja, bukan 6 jam ya. Kalau viewersnya biasanya pasti akan 6, karena ditonton 6 orang pasti 6 viewers. Tapi kalau jamnya itu menyesuaikan mereka nontonnya berapa kali. Misalkan seperti yang aku bilang tadi, masing-masing 30 menit, berarti 6 orang ini kita hanya mendapatkan 3 jam aja. Untuk itu, jadi seperti yang aku jelaskan di awal tadi, untuk viewers sama jam tayang itu berbeda ya. 4000 jam tayang itu bukan 4000 viewers. Lanjut untuk step yang berikutnya, misalkan teman-teman sudah memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Yang harus kita lakukan adalah pendaftaran monetisasi. Ini adalah salah satu langkah yang bikin orang tuh merasa lega, merasa senang, karena untuk memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber untuk orang-orang yang pemula seperti kita itu pasti agak susah ya. Tapi kalau kalian udah berada di titik ini atau berada di step ini, pasti rasanya sangat senang sekali karena kita tinggal mendaftarkan monetisasi. Tapi sampai sini jangan lengah dulu, jangan terlalu senang dulu, karena kita masih belum selesai nih tahapannya, karena kita akan melakukan tahap yang namanya pendaftaran monetisasi, dimana pendaftaran monetisasi itu di sini ada 3 langkah. 3 langkah ini sebenarnya kelihatannya sangat simpel dan mudah, tapi kalau kita nggak teliti dalam pendaftarannya juga akan menyebabkan channel kita ditolak oleh YouTube. Karena di 3 langkah ini keputusannya hanya 2 ya, ditolak oleh YouTube atau diterima oleh YouTube konten kita. Untuk 3 langkah pendaftaran monetisasi sendiri itu adalah, yang pertama adalah tinjau persyaratan program partner, yang kedua pendaftaran Google AdSense, dan yang ketiga adalah peninjauan channel. Untuk tinjau persyaratan program partner itu mudah banget caranya. Jadi kita tinggal kayak apa ya, di situ isinya kayak menjelaskan seputar persyaratan YouTube itu apa aja, dan nanti kedepannya kayak apa ya, di situ penjelasan aja sih, kayak perjanjian gitu. Jadi kita tinggal menyetujui aja, udah selesai. Caranya gitu doang, dan aku yakin banget untuk cara yang pertama ini pasti semuanya akan berhasil, kayak mudah selesai lah, intinya kayak gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah pendaftaran Google AdSense. Dari ketiga step ini tadi, ini sedikit aku kasih bocoran, yang paling susah adalah di nomor yang kedua, pendaftaran Google AdSense. Jadi bukan hanya kita sekedar daftar Google AdSense terus selesai, enggak. Jadi di pendaftaran Google AdSense ini itu channel kita juga akan kayak udah mulai ditinjau gitu loh sama tim YouTube, apakah channel kita itu memenuhi syarat, adakah copyrightnya atau enggak, adakah hal-hal yang menentang persyaratan YouTube. Jadi di situ udah mulai ditinjau. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi, itu nanti channel kita bisa ditolak kayak gitu. Kak, tapi kalau misalkan ditolak gitu kita bisa mengajukan lagi nggak? Jawabannya adalah bisa ya, selama kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita tadi. Dan satu lagi tipsnya, kalau misalkan kita membuat akun Google AdSense itu hanya bisa 1 Gmail dan 1 NIK. Jadi kalau misalkan itu yang pertama tadi itu pendaftaran ditolak, kita harus membuat Gmail yang baru dan juga NIK yang baru, karena NIK yang sudah kita daftarkan tadi udah nggak bisa dipakai lagi. Untuk itu tips dari aku, kalau misalkan kita udah mulai ke langkah yang kedua, itu pastikan 4000 jam tayang itu memang udah bener-bener terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah subscriber. Kalau 4000 jam tayang kayaknya udah otomatis terpenuhi ya, tapi kalau untuk subscriber takutnya itu kayak kadang itu ada di pengalaman teman aku, jadi mereka udah memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, tiba-tiba subscribernya itu ada yang unsubscribe, akhirnya nggak nyampe 1000 subscriber. Jadi kalian pastikan subscriber kalian itu lebih dari 1000 ya. Jadi kalau misalkan antisipasi sewaktu-waktu itu ada yang mengunsubscribe, itu tetap subscriber kalian tuh masih tetap memenuhi gitu, nggak kurang dari persyaratan yang udah ditentukan oleh YouTube. Karena pendaftaran di Google AdSense itu ya seperti udah aku bilang tadi, hanya bisa 1 Gmail dan 1 NIK. Kalau misalkan 1 NIK itu udah ditolak, otomatis kita harus pakai NIK yang baru.
Dan pastikan lagi saat pendaftaran di Google AdSense itu kalian benar-benar harus mencari informasi apa aja persyaratannya, gimana caranya mendaftar, langkah-langkahnya seperti apa supaya hasilnya atau nanti tuh kayak channel kalian tuh diterima oleh YouTube. Karena kalau misalkan udah ditolak itu agak ribet banget, meskipun sebenarnya kita bisa mengajukan ulang. Ribetnya yaitu tadi harus membuat Gmail yang baru dan juga NIK yang baru. Karena pengalaman aku dulu, karena aku ada kesalahan saat mendaftar, akhirnya aku pakai NIK yang baru, dan menurut aku itu agak mempersusah kita atau mempersulit kita karena berhubungan dengan NIK ya. Jadi otomatis kita harus pakai NIK dari orang lain, bukan pakai NIK dari kita. Oke, langkah yang ketiga itu adalah langkah yang cukup melegakan menurut aku, yaitu peninjauan channel. Kalau persyaratan yang pertama tadi udah selesai, Google AdSense-nya juga udah diterima, langkah yang ketiga itu sih menurut aku udah otomatis ya kayaknya. Kalau langkah yang kedua udah diterima atau udah selesai, udah ACC dari YouTube nih, pasti langkah yang ketiga itu juga akan di ACC ya. Pasti kayak mudah lah intinya, nggak seribet yang di langkah kedua tadi gitu. Cuma ini tuh proses yang langkah ketiga ini tuh berbeda-beda ya. Ada yang lama banget, ada yang cuma sebentar banget. Kalau sebelumnya aku pernah cari informasi itu biasanya peninjauan channel itu bisa sampai 4 minggu, bahkan ada yang sampai 3 bulan lebih gitu. Jadi kayak tergantung pendaftaran kita saat itu tuh kayak barengan sama banyak orang gak sih kayak gitu. Karena kalau pas kita pendaftaran di langkah yang ketiga kemudian yang ditinjau YouTube itu ternyata banyak akun, otomatis waktu kita itu juga agak lama, maksudnya hasilnya apakah kita diterima atau enggak itu juga akan lama gitu. Kalau aku dulu itu cuma 1 hari, aku sendiri juga nggak tahu kenapa peninjauan channel aku tuh secepat itu, karena aku inget banget aku itu di langkah yang ketiga itu aku prosesnya malam hari, pokoknya malam hari, pas malam hari, kemudian besoknya sore itu udah selesai semua. Jadi kita tinggal pasang iklan aja, menaktifkan iklannya aja kayak gitu. Cuman memang dari informasi yang aku peroleh itu untuk peninjauan itu memang waktunya berbeda-beda ya. Ada yang sampai 4 minggu bahkan sampai 3 bulan seperti yang udah aku jelaskan di depan tadi. Nah, kalau misalkan langkah pendaftaran monetisasi kita itu udah selesai, 3 langkah tadi itu udah nggak ada masalah, itu belum selesai sampai di situ ya, tapi masih ada proses yang lain, yaitu mengaktifkan tombol dolarnya. Jangan lupa, karena kita baru selesai monetisasi, otomatis setiap video yang sudah kita upload tadi itu dolarnya itu masih nonaktif ya. Jadi ada aktif nonaktif, kalian aktifkan terlebih dahulu di setiap video yang udah kalian upload supaya iklannya itu bisa tayang di video kalian. Dan untuk video yang durasinya lebih dari 10 menit kita juga bisa pasang iklan sendiri. Kalian bisa pasang iklannya, bisa tempatkan di menit keberapa sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah memenuhi persyaratan tadi, apakah kita tinggal menunggu gajian? Tenang, sabar dulu. Belum ya, masih ada beberapa proses yang harus kita selesaikan. Nah, di sini kalau misalkan kita udah pasang iklan, berarti kan kita kayak mengulang lagi dari nol ya. Ingat ya teman-teman, video yang udah kita upload sebelumnya itu dimulai lagi dari awal. Dalam arti kayak nggak kehitung pendapatan, karena iklan kita kan baru masuk. Jadi kalau misalkan kita baru mengaktifkan, otomatis ya baru itu awalnya kita mendapat pendapatan. Jadi video yang awal atau pertama kali kita upload yang misalkan udah beribu-ribu viewers tuh, itu belum mendapatkan pendapatan karena belum kehitung monetisasi. Jadi untuk langkah yang pertama itu adalah kita harus mendapatkan terlebih dahulu 10 dolar pertama. Apa sih fungsinya 10 dolar pertama itu? Jadi 10 dolar yang pertama itu adalah satu untuk mendapatkan pin AdSense, yang kedua untuk memverifikasi akun bank kita. Kalau misalkan kita akan mendapatkan pendapatan dari YouTube atau gajian, itu nanti akan masuk ke rekening yang udah kita daftarkan tadi. Jadi pin AdSense yang biasanya dikirim langsung ke alamat kita itu, atau biasanya kita nyebutnya adalah surat cinta dari YouTube, itu baru dikirim kalau kita sudah memenuhi pendapatan sebesar 10 dolar. AdSense itu nanti tuh kayak berisi kode. Jadi fungsinya itu untuk memverifikasi, untuk memastikan kalau identitas yang sudah kita daftarkan di YouTube itu benar-benar identitas kita, dan juga untuk memastikan bahwa alamatnya juga benar ya. Kalau misalkan kita
kita udah masukkan pinnya ini, kita tinggal verifikasi aja akun bank kita. Gimana caranya mendaftarkan atau memverifikasi akun bank kita? Itu nanti ada stepnya sendiri. Jadi pokoknya kalian gak usah bingung, itu nanti udah kayak step-stepnya itu udah ada, dan kita akan selalu mendapatkan pemberitahuan lewat Gmail. Jadi kita tinggal melakukan prosesnya sesuai dengan instruksi dari YouTube-nya. Biasanya itu nanti kita akan mendapatkan pinnya itu kalau dari, jadi pinnya itu ada 2 kali ya. Yang pertama ya via pin AdSense itu tadi, surat yang aku maksud dikirim ke alamatnya, dan yang kedua itu nanti tuh kayak nomor rekening yang udah kita daftarkan itu akan ditransfer dari pihak YouTube. Nah itu nanti nominalnya itu sebenarnya adalah pin kita, jadi kita tinggal masukkan nominal yang masuk di transferan kita itu ke pendaftaran itu tadi. Udah deh, selesai. Sampai situ kita udah selesai, sudah nggak ada verifikasi yang lainnya aja. Maksudnya nggak ada verifikasi yang lain. Nah, langkah selanjutnya seperti yang udah aku bilang, kita tinggal upload video aja, bikin konten semenarik mungkin supaya viewernya naik, subscribernya pun juga naik, sehingga pendapatannya pun juga lebih cepat naiknya juga. Karena kalau misalkan kita mau mendapatkan gaji dari YouTube itu harus memenuhi $100 dulu. Jadi bisa ditarik atau diambil itu kalau udah memenuhi $100 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih selama 3 bulan baru dapat $60 katakanlah, itu kan nanti belum dapat gaji dari YouTube. Tapi kalau misalkan udah mencapai $100 lebih, barulah kita mendapatkan gaji dari YouTube. Dan itu kita nggak perlu tarik menarik atau mengambil, enggak, karena kita kan udah menautkan ya mengaitkan nomor rekening kita di akun YouTube. Jadi otomatis nanti YouTube sudah akan langsung transfer nominalnya ke rekening kita sesuai dengan nominal pendapatan yang sudah kita peroleh. Nah, gimana langkah-langkah membuat channel YouTube-nya? Sangat mudah bukan? Yang penting itu adalah kita benar-benar niat dan menikmati setiap prosesnya. Jangan langsung berharap terhadap hasilnya ya. Tapi yang paling penting gimana caranya kita membuat konten semenarik mungkin. Dan mungkin aku yakin setelah nonton video ini teman-teman masih agak bingung ya, karena mungkin kayak, Kak, aku step yang ini tuh kurang paham, nanti gimana caranya, tahap-tahapannya seperti apa. Karena di sini tadi kan memang aku cuma menjelaskan kayak kerangkanya aja. Tapi paling enggak di video ini teman-teman itu udah ada bayangan lah, nanti setelah aku bikin Gmail itu kayak aku harus bikin apa ya, kalau aku udah upload video aku harus ngapain ya, atau kalau misalkan udah dimonetisasi aku harus ngapain lagi ya. Nah, setidaknya kalian punya gambaran. Nanti tenang aja, aku bakalan bikin videonya lebih rinci di setiap stepnya. Nanti semakin banyak kalian komentar di kolom komentar di bawah ini, aku akan bikin video secepat mungkin dan menjelaskan sedetail mungkin setiap langkah-langkahnya bakalan aku jelasin. Jadi buat kalian yang mau daftar YouTube, pokoknya semangat terus, aku bakalan bantuin teman-teman semuanya ya. Baiklah, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Pokoknya semangat terus buat kalian yang ingin bikin channel YouTube, dan semoga aku doain sukses dan juga berhasil ya. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih karena kalian udah setia selalu dengan channel aku. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung, ingin bertanya, ingin request video tertentu, gak usah sungkan-sungkan, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa langsung DM di Instagram aku. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Dia Utami, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.